Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai materi laba bersaham. Laba bersaham, struktur modal sederhana. Untuk laba bersaham, struktur modal sederhana, kami akan membahas tentang dividen saham preferen, jumlah rata-rata saham yang beredar, dividen saham dan pemecahan saham, dan juga contoh komprehensif untuk laba bersaham dengan struktur modal sederhana. Laba bersaham, struktur modal sederhana. Struktur modal perusahaan disebut sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak mencakup saham biasa potensial, di mana setelah konversi atau eksekusi yang dapat mendilusi laba bersaham biasa. Dalam hal ini, perusahaan melaporkan laba bersaham dasar. Sedangkan struktur modal disebut kompleks jika terdiri dari efek saham biasa potensial yang dapat memiliki efek diluktif terhadap laba bersaham biasa. Dalam situasi ini, perusahaan melaporkan laba bersaham dilusian. Perhitungan laba bersaham dasar untuk struktur modal sederhana melibatkan dua item, yaitu dividen saham preferen dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Dividen saham preferen, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, laba bersaham berhubungan dengan laba bersaham biasa ketika perusahaan memiliki saham biasa dan saham preferen yang beredar, maka akan mengurangi dividen saham preferen pada tahun berjalan dari laba neto untuk mendapatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Rumus untuk menghitung laba bersaham yaitu laba bersaham sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah rata-rata
menerbitkan 60.000 saham dalam bentuk kas. Maka pada tanggal 31 Desember, saldo akhirnya menjadi 141.000 saham yang beredar. Frank menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham beredar sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari sampai 1 April, saham beredarnya 90.000. Fraksi tahunnya 3/12, maka saham tertimbangnya 22.500 yang didapat dari saham beredar dikali fraksi tahunnya. Selanjutnya 1 April sampai 1 Juli saham beredarnya 120.000, fraksi tahunnya 3/12, saham tertimbangnya 30.000. Pada tanggal 1 Juli sampai 1 November, saham beredarnya 31.000, fraksi tahunnya 4/12, saham tertimbangnya 27.000. Pada tanggal 1 November sampai 31 Desember, saham beredarnya 141.000, fraksi tahunnya 2/12, saham tertimbangnya 23.500. Maka jumlah seluruh saham yang beredar adalah 103.000. Berikut ini saya akan menjelaskan dividen saham dan pemecahan saham. Dapat diartikan, ketika dividen saham atau pemecahan saham terjadi, perusahaan perlu menyatakan kembali saham yang beredar sebelum dividen saham atau pemecahan saham, dengan tujuan untuk memperhitung jumlah rata-rata tertimbang saham. Perusahaan menyajikan kembali penerbitan dividen saham atau pemecahan saham, tetapi tidak menerbitkan atau membeli kembali saham dalam bentuk kas. Mengapa bisa terjadi? Karena pemecahan saham dan dividen saham tidak menambah atau mengurangi aset neto perusahaan. Perusahaan hanya menerbitkan saham tambahan, maka perusahaan harus kembali saham rata-rata tertimbang dalam menyajikan kembali kemungkinan perbandingan laba bersaham antara periode sebelum dan setelah pemecahan saham atau dividen saham. Dengan kata lain, dividen saham atau pemecahan saham tidak mengubah keseluruhan investasi pemegang saham. Lanjut saja ke tahapan contoh soal untuk mengilustrasikan dividen saham mempengaruhi perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Di sini contoh Sabrina Company telah mengubah saham biasa selama tahun berjalan. Yang pertama, saham beredar Sabrina Company. Pada tanggal 1 Januari, saldo awalnya 100.000. Pada tanggal 1 Maret, menerbitkan 20.000 saham dalam bentuk kas 20.000. Lalu ditambahkan 100 ditambah 20, hasilnya 120. Pada tanggal 1 Juni, tambahan 60.000 saham, 120 ditambah 60, hasilnya 180. Pada tanggal 1 November, menerbitkan 30 saham dalam bentuk kas 30.000, 180 ditambah 30, hasilnya 210 untuk saldo akhirnya. Selanjutnya, rata-rata tertimbang saham beredar. Saham beredar didapat dari perhitungan sebelumnya, sedangkan penyusutan kembali sudah didapat dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya, fraksi tahun semisal 2/12 didapat dari tanggal beredarnya, yaitu 1 Januari sampai 1 Maret.
sedangkan saham tertimbang didapat dari saham beredar dikali penyusutan kembali dikali fraksi tahun. Selanjutnya ada contoh dari komprehensif. Di sini ada perusahaan daring memiliki pendapatan dari operasi lanjutan sebesar $580.000 dan keuntungan dari operasi yang dihentikan setelah pajak sebesar $240.000. Selain itu, telah diumumkan dividen preference sebesar $1 per saham pada 100.000 saham preferen yang beredar. Dari juga memiliki perubahan saham dalam saham biasa yang beredar selama 2011 sebagai berikut. Bisa dilihat pada tanggal 1 Januari untuk saldo awal tersebut ada 180.000. Dan kemudian pada tanggal 1 Mei telah dibeli 30.000 saham treasury. Yang selanjutnya kedua jumlah tersebut dikurangi dari 180.000 dikurangi 30.000 menjadi 150.000. Untuk tanggal 1 Juli telah ada 300.000 saham tambahan yang kemudian ditambahkan dengan 150.000 yang tadi menjadi 450.000. Di tanggal 31 Desember telah diterbitkan 50.000 saham untuk tunai. Yang selanjutnya ditambahkan dengan 450.000 menjadi saldo akhir sama dengan 500.000. Selanjutnya ada berat rata-rata jumlah saham yang beredar. Nah, di sini untuk tanggal beredar, tanggal 1 Januari hingga 1 Mei, saham yang beredar ada 180.000 dan penyataan kembali ada 3. Untuk fraksi tahun ada 4/12. Jadi untuk menghitung saham tertimbangnya itu dikalikan antara A, B, dan C sehingga menghasilkan 180.000. Untuk bulan selanjutnya di bulan Mei hingga Juli ada 150.000 saham yang beredar, ada 3 penyataan kembali dan fraksi tahunnya tersebut ada 2/12 hingga hasilnya ditemukan 75.000 saham tertimbang. Sama dengan 1 Juli hingga 31 Desember ada 450.000 saham yang beredar dikalikan dengan fraksi tahun 6/12 menjadi 225.000. Nah, untuk ketiga saham tertimbang ini dijumlah dan dihasilkan menjadi 480.000 berat